Alhamdulillahirabbil alamin. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah melatih anak usia dini rajin membaca Al-Quran. Ini sangat penting sekali, apalagi di saat sekarang anak berada di rumah karena situasi kondisi virus corona yang sangat berbahaya. Maka salah satu yang patut diajarkan kepada anak-anak kita di rumah adalah membaca Al-Quran. Karena Allah menjamin siapa yang membaca Al-Quran, maka orang itu akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan, sebaik-baiknya manusia khairukum man ta'allama Quran wa 'allama, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini Nabi yang mengatakan dengan satu ungkapan yang begitu indah, khairukum, sebaik-baiknya kamu, man ta'allama Quran wa 'allama, adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan yang belajar Al-Quran. Tentu karena Al-Quran adalah wahyu Allah, bukan ciptaan manusia, tetapi langsung diturunkan oleh Allah dari langit kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati malaikat Jibril. Maka Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar di abad sekarang ini, bahkan akan terpelihara hingga akhir zaman, sehingga tidak ada yang patut diragukan. Setiap rangkaian ayat Al-Quran mengandung berbagai manfaat yang luar biasa. Bahkan yang terpenting, ayat Al-Quran ini menegaskan tentang berbagai persoalan kehidupan manusia, baik manusia yang telah lama berada di muka bumi ini maupun masa yang akan datang. Jadi pada dasarnya Al-Quran berbicara masa lalu, berbicara masa sekarang, dan berbicara masa yang akan datang. Berbicara masa yang akan datang sungguh telah dijelaskan oleh Allah. Bahkan keadaan sekarang, sesungguhnya Al-Quran telah menggaris bawah ketika manusia terlena dengan dunia, maka Allah mengingatkan dalam surat At-Takasur, alhaakumut takasur, telah melalaikan kamu hidup bermegah-megah, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke liang kubur. Kala saufa ta'lamuna summa kala saufa ta'lamun, jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui. Ini adalah peringatan. Di saat sekarang ini banyak orang tergila-gila dengan dunia, rebutan jabatan, rebutan menjadi petua partai, rebutan menjadi orang yang mendapatkan pujian dari orang. Ini tergila-gila manusia. Apalagi sekarang, jabatan dipertaruhkan dengan segala cara. Jabatan dikejar, tidak mau peduli apakah itu halal atau haram, yang penting bisa diperoleh jabatan. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Dan kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, sungguh mengerikan bahwa kelak di akhir zaman banyak manusia semakin tidak tahu mana yang halal dan haram. Maka ayat Al-Quran inilah, surat At-Takasur, mengingatkan kepada kita akan terjadinya peristiwa di mana manusia sudah melalaikan terhadap kehidupan akhirat. Dan kalau sudah melalaikan kehidupan akhirat, artinya manusia sudah punya satu sikap dan pandangan materialistis. Inilah paham yang dipegang oleh orang-orang komunis. Mereka tidak percaya kepada hari akhir. Mereka tidak percaya akan adanya kehidupan setelah ini.
Dan itu dipegang prinsip oleh orang-orang komunis. Makanya mereka musuh bagi umat Islam. Dan umat Islam itu sesungguhnya bagi mereka ancaman. Dan kita ini sebenarnya diincar oleh orang-orang komunis, mau dibunuh. Karena Al-Quran pun telah menjelaskan demikian. Orang yang beriman dibenci oleh mereka yang tidak percaya kepada Allah. Tapi jangan lupa, Allah akan memberi jaminan kepada orang yang beriman dan beramal. Sebaliknya, orang-orang kafir dan orang munafik, Allah mengancam mereka akan dilaknat di dunia dan kelak nanti di akhirat akan mendapat azab yang luar biasa. Oleh karena itu, berpeganglah pada Allah selama buatnya kita bisa lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum